Oke, karena kita sudah mengetahui alat dan bahannya, sekarang kita langsung saja ke tata cara pembuatannya. Yang pertama tentunya ambil laser pointer, kemudian buka tutup dari laser pointer. Nah, biasanya di dalam laser pointer ini terdapat sebuah lingkaran yang terbuat dari styrofoam yang boleh dikeluarkan agar kita dapat melihat mesin yang ada di dalam laser pointernya itu seperti apa. Nah, jika kesusahan mengeluarkannya, bisa menggunakan alat penyungkil seperti ini yang biasanya ini digunakan untuk mencabut benang oleh para penjahit. Baik, berikutnya di dalamnya mungkin bisa dilihat oleh teman-teman ketika mempraktekkan ini. Ada sebuah mesin yang menempel pada batang dari laser pointer ini. Nah, yang kita perlukan itu adalah lensa yang ada di dalam tabung mesin ini. Jadi kita harus mengambilnya bisa dengan menggunakan bantuan tang. Baik, berikutnya, nah mesin yang ada di dalam laser pointernya itu seperti ini teman-teman. Dan lensa yang akan kita gunakan sebagai mikroskop sederhananya itu ada di dalam tabung kecil ini. Untuk mengeluarkan lensanya tersebut, ini bisa menggunakan tang dengan cara memotong sisi bagian atas dari tabung mesin ini secara perlahan-lahan. Jangan sampai lensanya itu tergores, agar nanti kita ini dapat mengamati spesimen atau objek mikroskopis yang ingin kita lihat itu secara jelas. Nah, lensa yang keluarnya itu hanya sekecil ini teman-teman. Dan lensa ini yang akan berfungsi seperti lensa yang ada pada mikroskop. Berikutnya, ambil penjepit rambut yang bentuknya seperti ini. Kemudian sanggah lensa ini dengan sisi bagian kiri dan kanan dari penjepit rambut ini. Nah, setelah terpasang seperti ini sangat diperbolehkan sekali teman-teman jika gawainya itu memiliki case. Case-nya itu tidak perlu dibuka terlebih dahulu, karena justru case ini akan membantu kita untuk lebih memfokuskan lensa ini terhadap objek, sehingga kita dapat mengamati objek secara lebih mudah. Berikutnya, posisikan penjepit ini, lensanya sampai pas sejajar dengan kamera utama pada gawai atau handphone. Dan untuk peletakannya itu, bagian dari lensa yang cembung ini menghadap keluar, sedangkan bagian yang datar dari lensanya itu menghadap ke arah kamera dari gawai atau handphone kita. Berikutnya, ambil selotip, gunting secukupnya. Selotip ini berguna agar penjepit serta lensa tidak bergerak-gerak saat kita gunakan. Nah,
setelah jadi seperti ini, bisa mulai digunakan untuk mengamati suatu objek. Di sini objek yang saya gunakan adalah sebuah daun, dimana pada daun ini, pada sisi belakangnya itu terdapat bintik-bintik kecil. Untuk mengetahui apa itu bisa diamati menggunakan mikroskop sederhana ini. Dalam pengamatannya boleh juga dipegang, tapi alangkah lebih baiknya agar media mikroskop sederhana ini disimpan pada suatu sisi atau suatu bidang yang datar, kira-kira tebal atau tinggi dari bidang penyangga tersebut mungkin seperti ini, sekitar 1 cm. Karena jika terlalu jauh ataupun terlalu dekat, maka mikroskop sederhana ini akan tidak fokus saat mengamati objek atau spesimen. Berikutnya, jangan lupa ketika di dalam ruangan seperti saya, mungkin bisa dinyalakan flashlight dari gawai atau handphonenya agar warna asli dari spesimen atau objek yang kita amati ini dapat terlihat jelas. Berikutnya, langsung saja boleh buka aplikasi kamera, nyalakan flashlight, dan cari, mungkin bisa dilihat pada layar bagian sini apa yang saya sedang amati. Cari apa yang ingin diamati dari objek atau spesimen teman-teman semua. Nah, di sini saya mencari bintikan. Nah, ini dia. Ini adalah bintik-bintik kecil yang sebelumnya mungkin bisa dilihat pada kamera tapi tidak terlihat, tapi dengan menggunakan mikroskop sederhana ini jadi terlihat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.